Emang bedanya apa sih? Terus bedanya merasa cukup dengan bersyukur yang bener itu seperti apa kayak gitu? Berapa lah? Ini berapa ini? Nanti Kelima ya. episode 10 kita mulai punya Pakai jargon ya. Siap, boleh. Oke, selamat datang di Akademi Kesehatan Mental episode kelima. Pada episode kali ini aku mau bahas sama Mas Ali, mau bahas tentang sesuatu yang banyak banget diperdebatkan. Apa itu? Yaitu tentang bersyukur dan bagaimana sih konsep bersyukur yang benar. Kok selama ini bersyukur itu jadi momok yang berat banget kayak gitu. Orang sering dipandang nggak bersyukur, tapi bersyukur yang benar tuh kayak gimana? Mari kita tanya ke Mas Ali Murtado. Oke, Mas. Oke, apa kabarnya? Kabarnya alhamdulillah, Mas. Sehat-sehat gitu ya, walaupun agak hektik-hektik akhir ini. Tesis ya? Tapi tetap semangat, Mas. Oke, siap. Oke, topik hari ini tentang bersyukur ya. Bersyukur. Nah, menurut Mas Ali itu bersyukur kayak gimana sih? Kalau aku sih memandang bersyukur itu sesuatu hal yang sederhana, Mas. Nah, kebetulan kan kuliah di psikologi, S1 S2-nya. Nah, S2-nya itu kan psikologi positif. Nah, itu variabelnya salah satunya adalah soal kebersyukuran atau gratitude itu gitu. Nah, ada perbedaan yang signifikan sebelum aku kuliah S2 psikologi ini dengan sebelumnya kayak gitu. Soal konsep bersyukur ini. Oke, berarti dulu udah tahu tapi pemahamannya berubah ya? Berubah, Mas, Oke. berubah. Benar. Boleh kita explore tuh kayak gimana tuh? Jadi kalau misalkan dulu sebelum ngerti konsep bersyukur yang benar itu, kita memandang bersyukur itu adalah ya kita merasa cukup aja kayak gitu. Kita cuma merasa cukup, ya udah kita gini aja kayak gitu. Tanpa ada tanpa ada usaha lebih keras atau upaya yang mungkin lebih dari sebelumnya untuk menggapai sesuatu hal atau apapun itu kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya setelah masuk di S2 psikologi positif ini, aku memandang bahwasanya kebersyukuran itu adalah mengakui dengan sadar apa yang kita punyai saat ini kayak gitu. Jadi emang benar-benar fokus dengan apa yang kita punya, terus kita mengapresiasi apa yang kita punya, terus kita ngelis apa yang kita punya, dan kita berterima kasih sama apa yang sudah kita punya. Oke, menarik itu tadi apresiasi ya? Apresiasi, Mas. Oke, apresiasi. Oke, jarang muncul nih kayak benar. Mengapresiasi di dalam bersyukur. Oke, dari itu tadi udah mulai berubah ya pandangannya yang awalnya merasa cukup gitu aja, terus kemudian ternyata setelah dieksplor lebih jauh lagi, lebih kompleks ya. Nah, mungkin nih Mas, kalau misalkan kita ngomongin kayak tadi merasa cukup, emang bedanya apa sih? Terus bedanya merasa cukup dengan bersyukur yang bener itu seperti apa kayak gitu? Iya. Bedanya letaknya ada di soal kesadaran dan kedepannya itu mau ngapain kayak gitu. Jadi mungkin bisa dikoreksi ya teman-teman kalau misalnya salah ya. Kadang kita itu berpikir bahwasanya bersyukur itu adalah merasa cukup kayak gitu kan. Padahal yang merasa cukup itu bukan bersyukur. Kalau teman-teman bisa lihat di manapun itu, merasa cukup itu kita bisa bilang namanya ini Mas, qanaah, Mas. Oh, oke. Qanaah ya. Bahasa religiusnya adalah qanaah, Mas. Beda antara bersyukur dan qanaah. Qanaah, ya? Bener. Nah, sedangkan kalau misalnya bersyukur itu ya kita mengambil dengan sadar gitu ya, dan ya dengan sadar kita ngelis apapun yang ada, apapun yang kita miliki gitu. Ketika mungkin apa yang kita miliki itu hilang gitu ya, nah kita baru ngerti bahwasanya harusnya aku pada saat itu aku bersyukur kayak gitu. Jadi nggak harus nunggu hilang dulu, baru kita ngerasa bisa bersyukur sih kayak gitu. Soalnya sering banget ya sesuatu terasa berharga ketika udah nggak ada kan. bener bikin gagal move on. Oke. Nah,
kalau misalkan kita ngomongin nih, kan bersyukur. Kenapa sih kita itu harus bersyukur kayak gitu? Terus kemudian hal-hal apa yang mungkin secara umum itu bikin kita gampang untuk menerapkan bersyukur itu? Oke. Kenapa kita harus bersyukur gitu ya Mas ya? Sebenarnya bersyukur itu kan mudah ya Mas ya. Cuman kalau misalnya kita secara konsep itu kita belum pas juga, maka akan susah kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya untuk apa sih kita itu bersyukur kayak gitu, kita itu dengan bersyukur kita bisa melihat sesuatu itu dengan perspektif yang lebih luas gitu Mas. Jadi nggak hanya satu perspektif kita aja kayak gitu. Dalam artian kayak oke, kita pengen ngelakuin sesuatu, pengen mencapai sesuatu, ya udah cuma dari persepsinya kita doang kayak gitu. Kita merasa nggak cukup untuk saat ini gitu, untuk menggapai apa yang kita inginkan gitu Mas. Tapi dengan bersyukur, kita itu juga punya ruang untuk apa ya namanya, melihat sesuatu itu lebih dalam gitu ya, lebih luas juga gitu. Dalam artian kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, oh ya kita juga perlu untuk melihat ke diri kita bahwasanya, oh ya aku tuh juga sebelumnya udah punya ini kayak gitu. Jadi ketika aku gagal menggapai sesuatu, ya aku nggak apa-apa gitu. Walaupun juga agak sakit pasti gitu kan ya. Tapi ketika kita itu ngerti caranya konsep bersyukur yang benar, sekuat apapun kita bisa menggapai dan misalnya akhirnya lost gitu nggak dapat, kita nggak kehilangan diri kita Mas, kayak gitu. Itu satu sih. Nah yang kedua, itu soal perspektif untuk menggapai sesuatu ya Mas ya, mencapai sesuatu hal gitu, entah itu dreams atau apapun itu gitu. Nah yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur itu secara nggak langsung itu bisa menurunkan tension kita ketika kita itu dalam keadaan yang mungkin lagi dalam keadaan yang apa ya, yang berat gitu, atau apa ya, Lagi nggak baik-baik aja. lagi nggak baik-baik aja kayak gitu. Tapi bukan berarti ini ya Mas ya, serta merta juga untuk bahwasanya oh ya aku lagi nggak baik-baik aja terus aku bersyukur deh supaya aku bisa better gitu. Nggak yang seperti itu juga kayak gitu. Jadi juga bisa dibilang bersyukur itu sebagai jembatan untuk kita tetap punya positive mindset yang baru kayak gitu kan ya, terhadap sesuatu hal atau dalam kondisi kita yang mungkin lagi nggak ideal kayak gitu Mas. Bisa dipahami nggak Mas? Coba Mas. Oke. Nah, mungkin ini Mas, kalau hal-hal sederhana yang bisa kita syukuri itu apa sih? Kayak misalkan boleh. ada kan titik kita itu kayak hidupku itu sedang lagi nggak baik-baik aja. Iya, Apa iya, yang iya. harus aku syukurin kayak gitu? Iya, Mungkin iya. apa bisa Mas Ali bisa explore hal-hal mungkin Sederhana ya. atau Oke. yang bisa bikin kita gampang mempraktekkan langsung syukur itu. Syukur itu ya. Iya sih. Jadi itu saya juga teringat sih mengenai ini Mas, sedikit cerita ya. Waktu itu saya apa namanya, membersamai training di suatu korporat gitu kan ya, dan saya ngasih intervensi psikologi positif, yaitu salah satunya adalah kebersyukuran kayak gitu. Nah ada salah satu bapak, dia bilang kalau saat ini tuh dirinya lagi gak baik-baik aja Mas, gitu kan, tekanan dan sebagainya kayak gitu. Nah terus ketika dia mengerjakan worksheet tentang gratitude atau kebersyukuran itu yang saya kasih waktu training itu, dia bilang bahwasanya oh iya benar juga ya Mas ya, ternyata dengan kita menyadari hal-hal kecil sesimpel bahwasanya kita ngelis apa yang sudah kita punya, misalnya kita bangun pagi masih sehat gitu kan ya, terus oh ya aku udah punya anak dan punya istri gitu ya, punya istri yang cantik, punya anak yang lucu-lucu kayak gitu. Nah itu ngebuat dia ngerasa hurtful lagi Mas, hangat lagi. Yang tadinya tuh dia ngerasa cemas, dia ngerasa takut, dia ngerasa capek, ketika dia ngelis worksheet kebersyukuran itu, optimisnya kembali naik lagi. Kondisinya yang lagi gak baik-baik aja tadi, apa namanya, kembali ke posisi oh ya ternyata aku tuh masih punya hal-hal yang perlu aku syukuri gitu. Sesimpel kayak oh ya aku masih bisa bangun pagi bernafas dengan lega, masih bisa makan dengan sehat gitu kan ya, masih ketemu partner yang baik kayak gitu, terus kita bangun pagi ketemu anak istri gitu kan. Nah sesimpel itu gitu. Mungkin kalau misalnya buat student kita bisa bilang ya
kita masih diberikan apa ya namanya, kesempatan buat belajar aja setiap harinya gitu. Itu hal-hal yang sederhana dan kita perlu untuk bersyukur gitu Mas. Coba misalkan hal-hal tersebut itu, hal kecil tadi yang kita bilang nggak kelihatan di saat kita lagi nggak baik aja gitu kan ya. Misalkan hal tersebut itu hilang, kayaknya kita akan lebih chaos lagi Mas. Oke, berarti Heeh. Contohnya nih misal nih amit-amit gitu ya. Ternyata dalam keadaan dia lagi mengeluh ternyata anaknya amit-amit gitu sakit barangkali gitu kan ya, atau istrinya nggak ada kayak gitu kan, itu jadi lebih terpukul kayak gitu. Nah makanya kita juga perlu mengartikan atau mengambil kebersyukuran itu untuk hal-hal kecil gitu sih Mas. oke, berarti ini ya, ketika kita lagi nggak baik-baik aja, terus kemudian kita menyadari bahwa masih ada hal baik Ya. di tengah-tengah ketidakbaikan Yes, kondisi, bener. itu bisa membuat kita lebih better lagi, Lebih lebih better. kuat lagi ya. Yes. Oke, ya, bener-bener juga sih. Daripada ketika kondisi yang harusnya kita syukuri tadi nggak ada, Nggak ada, makin terpukul lagi. lebih kita terpukul ya. lagi, lebih Iya, terpukul. oke, bener. Masuk, Iya, masuk. itu sih Mas. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke, terus iya Mas, ada nggak sih hal-hal secara mungkin ini agak pribadi gitu ya, Boleh. agak pribadi. Pernah nggak sih Mas Ali itu mengalami kondisi di mana kayak rasanya jadi susah buat bersyukur kayak gitu dalam hidup ini, entah di fase apa itu? Mungkin ini ya kali ya Mas ya. Dalam fase ketika kita itu membandingkan diri dengan progresnya orang lain kali ya Mas ya. Kita jadi susah untuk bersyukur sih di situ Mas. Mas Ali pernah mengalami? Pernah. Kadang kita even mungkin kita tuh sebenarnya kan misalnya kayak ini besok kan mau tahun baru ya Mas ya. Kita udah bikin checklist apa aja yang pengen dikejar untuk tahun depan gitu kan ya. Sebenarnya 60% sampai 70% itu yang kita jadiin target itu tercapai gitu Mas. Nah, cuman karena kita melihat pencapaian orang lain yang nggak masuk di checklistnya kita langsung ngerasa down kayak gitu kan. Nah, itu sih kadang ada godaan seperti itu. Kayak itu bikin kita ngerasa, wah aku nggak cukup capable buat nerima ini ya. Aku ngerasa kurang nih. Nah, padahal kalau misalkan kita lihat belakang, oh ya udah ngelakuin ini, udah goals ini dan sebagainya. Dan itu sebenarnya hal-hal kecil, sebenarnya nggak kecil juga Mas, hal-hal gede juga kan gitu kan. Nah, itu perlu untuk disadari untuk bersyukur sih sebenarnya. Oke, siap. Itu pribadi banget sih. Oke, nah aku mau yang lebih dalam nih Boleh. tentang nyangkut ke psikologi. Mas Ali pernah nggak sih denger orang depresi atau kondisi mentalnya sedang buruk banget, Ya. sedang nggak baik-baik ajanya itu level yang di bawah banget Di bawah ya gitu. banget ya. Kalau Oke. misalkan kita masuk ke depresi kan mungkin perlu diagnosa ya. Iya. Tapi kondisinya tuh sedang bener-bener nggak baik-baik aja. Terus kemudian orang-orang sekitarnya itu bilang, kamu tuh kurang bersyukur kayak gitu. Nah gimana pandangan Mas Ali tentang itu? Ini ya Mas ya, banyak ya Mas ya, apalagi di society kita gitu. Apalagi kita tuh bersinggungan langsung dengan generasi-generasi atas kita gitu ya Mas ya. Mungkin kita bisa bilang kalau misalnya kita Gen Z itu generasi kesehatan mental gitu. Generasi mental health itu Mas ya. Generasi yang lebih Aware. Gitu Aware. ya. Terus biasanya yang bilang kayak gitu mungkin generasi-generasi atas yang mungkin nggak cukup teredukasi soal kesehatan mental kali ya. Kalau menurutku sih pandanganku soal itu ya sebenarnya ada benernya tapi nggak 100% kayak gitu. Karena kebersyukuran itu bisa menjadi variabel pembantu seseorang untuk menaikkan kesehatan mentalnya, Mas. Tapi untuk mencapai di tahap itu, kita itu perlu untuk yang namanya variabel pembantu utama dalam keadaan kita lagi nggak baik-baik aja tadi, kayak gitu. Misalnya nih, contoh nih, Mas Denny lagi nggak baik-baik aja. Kalau misalkan disuruh bersyukur langsung, kayaknya sampean ngerasa terhinakan nggak sih Mas? Ya sih. Apakah selama ini sampean nggak bersyukur gitu? Ada mungkin ya. Terhinakan atau terasa dijudge kayak gitu teman-teman.
Jadi ngerasa malah terbuli gitu ya. terbuli malah gitu. Tapi kita sebagai orang yang support sistemnya, teman kita yang lagi baik-baik aja, barangkali kita bisa ngebantu dengan variabel utama, yaitu dipulihin dulu keadaan emosionalnya. Pakai apa? Yuk kita ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, atau wounded healer yang lain kayak gitu. Itu tuh boleh banget kayak gitu. Karena untuk mencapai ke level seseorang itu bisa bersyukur dalam kondisi minus gitu tadi, yang lagi baik-baik aja tadi,